Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran agama Islam kelas 7, yang kemarin kita udah membahas tentang peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah SAW, kemudian masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan kerasulan Nabi dan cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Nah, setelah 15 tahun beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah sah menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diangkat? Pada tengah malam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tafakur. Apa isu tafakur? Tafakur adalah tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Dari kata tafakkara artinya berpikir secara mendalam. Nah, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendekati beliau dan berkata dengan suara keras, "Gembiralah ya Muhammad, saya Jibril dan engkau adalah Rasulullah semua umat ini." Nah, kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Iqra ya Muhammad, iqra." Bacalah wahai Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Wa ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Kemudian diulangi lagi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Iqra." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Itu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bukti kerasulan sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dengan bukti-bukti yang kejadian luar biasa, menerima wahyu Allah dan memperoleh mukjizat. Nah, mukjizat yang paling besar yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Karena kenapa? Sampai hari ini Al-Quran masih ada. Nah, kemudian ada juga mukjizat yang lain-lainnya, seperti Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, "Iqtarabas sa'ah wan syaqqal qamar." Nah, kemudian juga ada Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat, yaitu keluar dari jari-jarinya air ketika itu di dalam kitab Husunul Hamidiyah. Nah, kemudian cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, setelah menerima wahyu, surah Al-Mudaththir ayat pertama sampai ke-7, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Pertama kali Rasulullah SAW melakukan dakwah yaitu dengan secara khafi, secara sembunyi-sembunyi. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat dahulu, kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan secara terang-terangan. Nah, orang-orang yang pertama kali beriman, yang pertama Khadijah binti Khuwailid dari kalangan perempuan. Kemudian yang kedua Abu Bakar dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan laki-laki pemuda. Kemudian Zaid bin Harithah dari kalangan laki-laki. Kemudian Ummu Aiman dari kalangan budak perempuan. Nah, dengan bantuan Khadijah dan Abu Bakar, maka bertambahlah orang yang beriman. Jadi Abu Bakar dan Khadijah berdakwah juga, menyebarkan agama Islam yang diamanahkan, yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambah orang-orang yang beriman. Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abi Arqam, Sa'ad bin Zaid, Bilal bin Rabah dan yang lain-lainnya. Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95 tentang perintah dakwah yang secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Apa dalilnya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan dengan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafaina kal mustahziin. Sungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok kamu. Nah, kemudian yang keenam, ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran tentang keimanan dan akhlak, ajaran keimanan tauhid. Beliau mengajak masyarakat Mekah menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala. Nah, visi misi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersujud kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad berdakwah kepada umatnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala. Karena dulu orang-orang banyak yang menyembah berhala, yang disebut berhala tersebut Lata dan Uzzah. Nah, ajaran akhlak setelah Nabi Muhammad mengajarkan untuk bersujud kepada Allah yaitu tauhid, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak kepada umatnya. Beliau mengajak selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Dilarang membunuh. Dulu orang-orang banyak yang dibunuh. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian ada larangan untuk membunuh orang, kemudian larangan untuk menganiaya, kemudian larangan untuk mencuri. Jadi semua perbuatan zalim itu tidak ada ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh adalah penutup daripada para nabi. Khataman Nabiyyin disebutkan, penutup daripada nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin karena beliau dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya yang terakhir dan menyempurnakan nabi dan rasul sebelumnya. Demikian juga ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lengkap, sempurna, berlaku untuk semua manusia. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian tugas dan kewajiban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin, diutus untuk segenap manusia. Beliau mengemban tugas dan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tugas dan kewajiban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, syahid. Yang menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala umatnya yang beriman agar mereka memasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin kalau misalnya umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ketika di akhir hayatnya agar umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan tersebut? Orang yang enggan adalah orang yang gak mau taat sama Allah dan gak mau taat kepada Rasulullah. Yang kedua, al-mubashir, basyara yubashiru, artinya orang yang memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Tentang pahala yang mereka dapatkan. Apabila mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga an-nadhir. Apa itu an-nadhir? An-nadhir adalah sebagai pengingat.
apabila ada kejelekan atau keburukan, Nabi Muhammad sebagai pengingat, An-Nadhir juga sebagai pengingat bahwa ada siksaan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka ingkar kepada Allah dan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga seorang dai. Apa itu dai? Adalah orang yang menyerukan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya sirajan munira. Nabi Muhammad adalah yang terus-menerus menerangi dengan pelita yang terang benderang kepada manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menunjukkan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang terang, kepada jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mengikuti jalan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berakhlak, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita, yaitu sebuah warisan yang diwariskan sebelum-sebelumnya oleh para nabi, yaitu al-ilmu. Kata Nabi Muhammad, fa innal anbiya'a la yuwarrithuna dirhama wala dinar. Para nabi itu tidak mewariskan uang, gak mewariskan dirham, gak mewariskan dinar, akan tetapi para nabi mewariskan apa? Ilmu. Mudah-mudahan di bulan Maulid, di bulan kelahiran Rasulullah SAW, kita bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.